Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini terdapat dalam Yeremia 9 ayat yang ke-11. Ayat yang tidak asing buat kita, apalagi anak-anak mudanya Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 di sana mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bapak Ibu, ayat ini muncul ketika bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan sendiri. Bangsa Israel adalah kesayangan Tuhan. Namun pada kenyataannya muncul pertanyaan, jika memang bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, kenapa bangsa Israel bisa ada dalam pembuangan, bisa ada dalam tawanan? Saya mau katakan bersama pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan, bangsa yang keras kepala, dan bangsa yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Inilah alasan kenapa bangsa Israel harus ditawan. Bahkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ketika kita melihat peta yang ada di Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang kasih nanti boleh cek Alkitabnya, jarak antara tanah Mesir ke tanah Kanaan itu sangatlah dekat. Lalu kemudian kenapa bangsa Israel harus dibawa ke padang gurun, lalu berada di padang gurun selama 40 tahun lamanya? Itulah alasan Tuhan membawa bangsa Israel kepada padang gurun, karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak dengar-dengaran oleh Tuhan. Inilah alasan ayat ini muncul, mengatakan bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukankah sama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan merancangkan hal-hal baik dalam kehidupan kita? Yang setuju katakan amin. Saya mau katakan bersama pada saat ini bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang gagal dan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Namun kitalah yang seringkali menggagalkan rencana Tuhan. Dan pada kenyataannya kita melihat bahwa ternyata rancangan Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan tidak terlaksana dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan yang menggagalkan rancangannya, tetapi kitalah yang seringkali menggagalkan rancangan-rancangan Tuhan. Tuhan rindu melihat masa depan kita penuh dengan harapan. Tuhan merancangkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali itu kita tidak raih. Seringkali itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita yang menggagalkan rancangan Tuhan. Hidup kita sebenarnya sudah dikhususkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan rancangan-rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi ada beberapa hal yang dilakukan oleh kita, ada beberapa hal yang dilakukan oleh manusia sehingga itu membuat rancangan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan setiap umatnya. Yang pertama, tidak mau mengikuti proses. Proses memang tidak enak dan tidak seorang pun yang menyukai proses. Bahkan orang akan berusaha untuk menghindari yang namanya proses. Tetapi sebagai anaknya Tuhan, yang namanya proses itu akan terus menghampiri kehidupan kita. Kenapa harus ada proses? Karena Tuhan ingin membuktikan seperti apa kemurnian kita. Tuhan ingin membuktikan seperti apa kesetiaan kita kepada Tuhan. Sehingga pada nantinya ketika kita mampu melewati setiap proses yang dari Tuhan, kita akan timbul seperti emas dan memberi dampak yang luar biasa kepada setiap orang yang kita jumpai. Proses bukan untuk diprotes, tetapi untuk dinikmati dan dijalani. Karena itu, ikutilah apa yang menjadi prosesnya Tuhan, karena itulah yang terbaik buat kita. Kemudian, kenapa rancangan Tuhan seringkali gagal dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah
ketidaktaatan kita. Sama seperti bangsa Israel, karena ketidaktaatannya, maka berbagai hal yang dilakukan oleh Tuhan untuk memurnikan kehidupan mereka. Tuhan pun rindu kita memiliki hati yang taat kepada prosesnya Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan membuktikan bahwa kita ingin dibentuk oleh Tuhan. Kita ingin mengikuti jalannya Tuhan. Ketaatan kita hari ini membuktikan kehidupan kita ke depan. Ketika hari ini kita taat, maka percaya kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi saat hari ini kita memiliki hati yang taat, maka kita akan melihat bahwa betapa rancangan Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah tidak percaya. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Bukan seberapa lama kita mengiring Tuhan, tetapi seberapa besarkah kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya mau katakan bahwa ketika kita sudah memutuskan untuk mengikuti Tuhan, maka taruhlah rasa percaya itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang membentuk kehidupan kita, maka Tuhan pun akan mengatur masa depan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, milikilah hati yang percaya kepada Tuhan. Milikilah hati yang benar-benar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya akan masa depan kita indah dalam Tuhan. Percaya masalah kita akan diubah oleh Tuhan. Percaya kehidupan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang namanya kita percaya. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pun rindu kita mempercayakan masalah kita di tangan Tuhan. 3 hal yang harus kita pelajari ketika kita mengiring Tuhan. Yang pertama, harus setia mengikuti prosesnya Tuhan. Yang kedua, harus memiliki hati yang taat di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki hati yang percaya. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan mau. Ketika hal ini ada dalam kehidupan kita, hari demi hari, tahun demi tahun, rancangan Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu harus percaya bahwa Dia yang telah membentuk kita, maka Dia pun yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.